jemaat yang dikasihi Tuhan, memasuki bulan Agustus ini, sekalipun kita belum bisa beribadah secara normal, mari kita tetap semangat dan mengandalkan Tuhan. Sebelum kita beribadah, mari kita simak pengumuman GMCC online sepekan. Ibadah dewasa muda akan diadakan setiap hari Senin jam 7 malam secara live melalui Instagram. Rumah doa yang biasanya diadakan melalui Instagram, mulai bulan Agustus akan diadakan melalui Zoom dan Facebook Live secara bersamaan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 6 sore. Pemuritan khusus wanita akan diadakan pada hari Sabtu jam 7 malam melalui Zoom Meeting. Jemaat yang belum tergabung dalam KUL bisa menghubungi nomor berikut ini untuk mengetahui informasi KUL online. Jemaat dihimbau untuk ikut berpartisipasi dalam seruan doa dan puasa selama 40 hari. Mari kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan pada masa pandemi ini. Ibadah raya minggu depan akan dilayani oleh Bapak Niko Nyoto Raharjo, disertai dengan perjamuan kudus. Bagi jemaat yang memerlukan roti dan anggur, bisa mendapatkannya di sekretariat pada jam kerja. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Engkau yang layak terima kemuliaan Tuhan. Engkau yang layak terima respek. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, muliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami angkat kedua tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, bumi. Mari saudara sendiri katakan, tinggikan dirimu. We glorify your name, God. Dibesarkanlah nama-Mu ya Allah, sebab kebesaran-Mu mengatasi segalanya. Bersama katakan, tinggikan dirimu, Yesus Tuhan mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan.
kemuliaan, segala kejayaan, kemasyuran hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus yang layak disembah. Berikan tepuk tangan yang panjang buat Allah. Sekali lagi tanpa musik, sorak-soranya buat Raja dan Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Semuanya sehat? Sudah minum jahe hari ini? Oke, saya percaya semuanya kuat dalam kondisi yang Tuhan jaga dan Tuhan sertai. Amin. Kita semangat sekali lagi buat Tuhan. Tepuk tangannya buat Allah kita. We give you glory. We give you honor. We give you praise, Lord God. Woo! Kami mau bernyanyi buat Tuhan. Allah yang hidup, hadir dan nyata di tengah-tengah kami. Ya sudah sering nyanyi lagunya, nyanyi dengan suara yang lantang. Come on. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan Sorak. kebenaran. Come on, we give you glory semua. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia, Gloria. GMCC. Dengan hati yang riang, kami ceritakan kebaikan Tuhan dengan pujian ini. Dengan keras katakan bersama-sama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan hati. Suara dan nyanyikan sorak kebenaran. Sekali lagi katakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan. Suara dan nyanyikan sorak kebenaran. GMCC keluarkan semangatmu semua. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Glory. Dia besar. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia, Gloria. Mari tetap bertepuk tangan sesuai dengan irama bersama-sama. Kami bersama-sama nyatakan, we give you glory, we give you honor, we give you praise. Say, come on. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria.
Keren. Ini partner-partnernya Tuhan. Woo! We give you glory, God. We give you praise. Sekali lagi sama-sama yuk. 1, 2, 3. Gloria besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Lagi. Say. Dia besar. Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, Gloria. Sama-sama satu suara serukan Gloria bersama-sama. Sing. 1, 2. Gloria. Woo. Haleluya. glory bagimu Yesus, yang memberikan sukacita kepada kami semua. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Hanya di dalammu ada sukacita Tuhan. Oh iya. Mari sama-sama katakan. Dalammu ku temukan sukacita. Amin. Dunia takkan sanggup untuk berikan segala membantu puji kita. Tuhanmu ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, sukacita selamanya. Oh, oh. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan rohmu. Katakan janjimu, janjimu yang telah menuliskan kata-kata yang indah. Come on. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Coba lihat kiri dan kanan yang kasih senyuman yang terbaik, karena kita penuh dengan sukacita di dalam Tuhan. Amin. Amin. Yeah. Oh 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 oh. Yeah. Oh 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 oh. Kaulah sukacita. Mari angkat kedua tanganmu. Pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, sukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Oh, oh, oh. Haleluya. Biarlah kami bersukacita bukan karena sesuatu yang dari luar Tuhan,
tapi karena kami punya harapan di dalam Kristus. Amin. Kalau dunia tidak bisa memberikan apapun, termasuk jaminan, tapi di dalam Yesus ada sebuah jaminan yang kami tahu itu menjadi bagian kami. Bapak, Ibu, dan Saudara, silakan duduk di dalam hadiratnya. Here we are, Lord. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Pengorbananmu bagimu terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci.
Mari saya undang kita berdiri sama-sama. Kita mau ekspresikan hati kita bahwa kita nggak bisa pergi kemanapun juga selain ada di dalam hadiratnya. Mari semua pekerja kita, jemaatmu, nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kemanakah aku dapat pergi Tuhan? Menjauhi rohku yang suci, Dia adalah sahabat kita.
Selamat hari Minggu. Saya percaya semua masih mengalami sukacita Roh Kudus. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas hidup yang dimotivasi oleh Roh Kudus. Dengan adanya pandemi COVID-19, kehidupan di negara kita dan di seluruh dunia berubah sepenuhnya. Sekarang gereja tidak bisa lagi secara maksimal menemani jemaat dalam pergumulannya secara fisik, sebab semuanya dibatasi oleh penggunaan teknologi untuk berkomunikasi. Di mana dulu kita bisa dengan bebas beribadah di gedung gereja, konseling tatap muka, berdoa bersama dalam rumah doa, sekarang semuanya harus dilakukan secara online. Mungkinkah Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi? Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi supaya setiap orang mulai memperhatikan kondisi dan pertumbuhan rohani masing-masing. Salah satunya adalah supaya kita bisa menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan arti pengertian dan pengalaman. Memasuki masa yang baru ini, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin dulu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas apa yang dikatakan oleh pembicara atau apa yang diajarkan oleh guru kom saat kelas. Tetapi sekarang kita harus berusaha untuk mengalami dan mengerti peran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi. Roh Kudus memiliki berbagai macam peran dalam kehidupan pribadi seseorang. Yang pertama adalah sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong yang diutus Tuhan kepada kita. Dalam masa-masa seperti ini, kita perlu meminta dan mengandalkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kedua adalah sebagai roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka dalam mendengar bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan dan memulihkan rasa aman dan nyaman, bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi akal manusia. Keempat adalah sebagai sumber kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kelima adalah memilih dan menentukan peran dalam pelayanan. Roh Kudus bukan hanya memakai, tetapi juga bisa menentukan posisi, lokasi, dan peran seseorang di dalam pelayanan. Contohnya Stefanus dipilih untuk pelayanan meja, Petrus dipilih sebagai rasul, dan saudara juga bisa dipilih oleh Roh Kudus dalam pelayanan di bidang masing-masing. Keenam adalah mengurapi. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus inilah yang akan mengajar orang Kristen dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang diambil. 7. Roh Kudus memberi perintah. Roh Kudus memberi rema dan firman yang harus kita terima sebagai perintah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perintah-perintah yang diberikan oleh Roh Kudus selalu membuahkan hasil yang baik bila kita percayai dan kita taati. Yang kedelapan adalah memimpin. Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam jalan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Pimpinan Roh Kudus akan menciptakan manusia yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus. Yakobus 4 ayat 8 berkata, "Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu." Hal ini penting khususnya dalam masa-masa yang kita sedang alami saat ini. Inisiatif Tuhan untuk mendekati manusia tidak lagi perlu diragukan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Di lain pihak, bagian kita sebagai orang Kristen adalah untuk meresponi panggilannya dan mendekat kepadanya. Sebab sebuah hubungan hanya bisa berkembang melalui frekuensi dan kualitas pertemuan. Dan dua hal inilah yang akan menciptakan hubungan yang intim di antara kita dengan Tuhan. Ketika hubungan yang intim telah dibangun, kita akan dapat lebih mengenal pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bisa diumpamakan sebagai sebuah puzzle yang semakin lama semakin lengkap. Sekali lagi, melalui frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Dia akan semakin kuat. Orang Kristen khususnya Pentakosta perlu pengalaman rohani dengan Roh Kudus untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak akan ada pernah habisnya. Dan itulah sebabnya usaha mengenalnya lewat pergaulan dengan Roh Kudus menjadi keterikatan permanen hingga hari Tuhan itu tiba. Khususnya dalam masa-masa ini, mari kita mengejar Tuhan lebih lagi
dan membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Alami Roh Kudus setiap hari. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam jumpa semuanya jemaat terkasih dari Gereja Gajah Mada City Church GMCC. Shalom Pastor Paulus dan juga Nelly. Senang sekali kita bisa bertemu di musim pandemi ini dan kami percaya apa yang perlu kita lakukan di musim ini Tuhan memberi jawabannya. Oke, kita berdoa ya. Terpujilah namamu Bapa, kami berterima kasih untuk waktu yang kami spesial sediakan hanya untuk diam, untuk mendengar Engkau. Aku berdoa firman yang disampaikan melalui bibir tanah liat ini menjadi rema bagi setiap orang yang mencari Engkau, meminta jawaban-Mu Tuhan. Aku minta di dalam nama Yesus hubungan kami semakin intim dan semakin akrab dan semakin cinta kami semakin membara dengan Engkau sehingga hubungan kami hidup di tengah-tengah musim krisis seperti ini. Kami berikan segala hormat pujian, kami berjanji kembali kepadamu Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Anda siap dengan Alkitab Anda dan catatan Anda karena sambil mungkin dengan acara Zoom ini ya, saya bisa berjumpa di ruang tamu Anda, di meja makan Anda. Dan memang enak kalau bisa dengar di rumah. Anda bisa pakai sendal jepit, pakai piyama, pakai baju rumah. Tapi Alkitab tetap menjadi nomor satu bagi hidup Anda. Kertas nggak bisa lupa, kitab pelupa. Bagaimana kondisi Anda? Dan bagaimana hubungan Anda dengan Tuhan? Sudah 4 bulan ini kita betul-betul mengalami kondisi hidup mentoleransi adanya eksistensinya si COVID-19. Saya berdoa Anda tidak berteman dengan dia, tapi Anda menjaga diri. Sama aja kayak kita hidup sebagai pengikut Kristus. Ada setan kan bergentayangan di seluruh bumi, betul apa tidak? Setan belum dikalahkan loh, nanti Yesus yang kalahkan iblis di Armageddon. Tapi sekarang dia dan ante-antenya kan bergentayangan semua. Jadi kita gak usah kaget-kaget sih ngadapin si COVID-19, betul apa tidak? Kita nggak usah khawatir dengan COVID-19 kalau tahu menempatkan diri Anda di tempat, di lokalisasi yang benar. Seperti Mazmur 91 ayat 1, Raja Daud bermazmur dan dia berkata, dia yang bersembunyi dalam lindungan yang maha kuasa akan berkata, engkau kekuatanku, engkau perlindunganku, kepadamu Allahku, aku percaya. Kuncinya kan tetap bisa percaya di tengah-tengah adanya serangan. Tapi kita di tengah serangan ada momoknya serangan, ancaman-ancaman, takut mati, takut ketularan, daripada parno. Anda punya tempat yang aman. Namanya bersembunyi di dalam kepak naungan sayap Tuhan. Ya, nah Anda bisa percaya. So the purpose dengan adanya pandemi ini atau bentuk krisis apapun juga. Pilihan Anda menentukan Anda akan bertumbuh sehat rohani dan sehat emosi apa tidak. Oke, so saya ambil judulnya ini dari buku yang menjadi pedoman dan pegangan kehidupan saya, nuntun saya untuk hidup seperti yang saya pernah khotbahkan 30 tahun yang lalu. Waktu saya baru pertama kali bertobat dan dipenuhi Roh Kudus dan mengalami mujizat, di mana saya menjadi sarana instrumen dari Tuhan membawa kuasa kebangkitan Tuhan kepada seorang yang penderita sakit HIV AIDS di rumah sakit tertentu di Jakarta Selatan dan masuk kamar isolasi. Di situ saya lihat demonstrasi daripada kuasa kebangkitan Tuhan. Pasien yang musuhnya sudah mati, dalam satu malam perjumpaan dengan kuasa kebangkitan Tuhan yang dibawa oleh pribadi Roh Kudus melalui saya hanya bajananya karena saya juga nonton. Ternyata malamnya 4 dokter ahli spesialis paru-paru, darah, HIV, penyakit jiwa, kesakit kejiwaan, angkat tangan dan berkata bersyukur kepada Tuhan dengan bahasa masing-masing, kepercayaan masing-masing. Mereka berkata tidak diketemukan lagi HIV plus AIDS-nya itu. So semuanya shock dan besoknya saya kembali ke kantor setelah 2 minggu dipakai mengalami perjalanan alam roh bersama Tuhan. Saya kembali ke kantor,
ternyata di ruang kerja pribadi saya sudah ada seorang pria yang duduk di situ. Dan saya kaget, siapa itu? Karena dalam satu malam dia naik berat badan hampir 40 kilo. Dari tengkorak, kulit dan tulang berubah menjadi seorang dengan 45 kilo berat badannya, kira-kira 45-48. Saya tanya, kamu siapa? Nggak ada janji kok dimasukin. Wah, sekretaris saya udah hampir kena tuh mas saya. Dia bilang itu yang orangnya Ibu Allah layani. Dan saya baru tahu Allah itu hidup. Nah, perkenalan kita dengan Allah yang hidup itu tentu dimotivasi dan diawali dari pihak Allah ya, bukan dari pihak kita. Karena Yohanes 15:16 Yesus berkata, bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Nah, ini yang membuat kita sadar dan mulai ada kosakata baru dalam pembicaraan kita ini. Semua kalau bukan kasih karunia Tuhan nggak mungkin. Karena dimulai dari Tuhan, bukan dari kita inisiatifnya. Right? Nah, di tempat seperti itu, di tengah-tengah tekanan dan dan krisis segala macam. Ini waktu saya melayani orang ini di rumah sakit sebagai penderita AIDS, ini pertama kali dalam hidup saya bertemu muka dengan orang penyakit AIDS. Dan saya nggak ketemu dokter. Kamarnya diisolasi di blok, hanya boleh keluarga yang masuk. Nah, saya boleh masuk karena waktu itu saja saya karena beliau tuh pegawainya bekas mantan ya bekas pacar saya, sehingga saya bisa masuk. Nah, tapi saya heran ya, Tuhan mau pakai saya dalam kondisi rohani masih belum benar, belum berjalan benar sama Tuhan. Tapi kalau kita mau ikut Tuhan, kita dibenarkan loh. Dan Tuhan bisa pakai siapa aja menjadi saluran untuk kuasanya dinyatakan. Nah, saya mau bagikan pada Anda semua hari ini bahwa pengalaman saya ketemu sama orang AIDS itu sangat menarik. Karena otak saya itu jadi banyak pertanyaan besar. Karena orang yang kena sakit AIDS ini tentu dia biseksual, anggota jemaat suatu gereja lokal, keluarganya Kristen. Akhirnya saya ketemu sama keluarganya, saya datang dengan hamba Tuhan ke rumahnya mereka. Jadi saya tuh bingung, kok bisa begini ya hidupnya ya? Apa yang dialami gitu loh. Nah, hari ini saya mau perkenalkan bahwa terlepas dari mujizat yang Tuhan bisa lakukan karena anugerahnya, karena dia sayang sama Anda semua, ada bagian yang kita mesti proses. Kalau tidak diproses dan disadari, kita bisa jatuh kembali ke dosa. Bagian itu namanya kondisi emosi yang tidak sehat. Jadi waktu kita datang pada Tuhan, dipilih Tuhan, emosi kita, jiwa kita belum beres. Nah, ini akibat dosa. Right? So judul daripada firman hari ini adalah Emotionally Healthy Spirituality. Saya bagikan kepada Anda saat ini untuk memperkenalkan bahwa judulnya menarik ya. Kalau Inggrisnya Inggris yang cespleng juga agak aneh kok. Mesti dipikir untuk baca ini. So yang nggak berbahasa Inggris sehari-hari nggak apa-apa, nggak usah minder, nggak usah bingung. Artinya tuh seperti ini. Untuk Anda bisa menjadi orang yang rohaninya sehat, dewasa, emosimu mesti sehat. Alias, kalau kita mau tahu kita ini pertumbuhan rohaninya bagus apa enggak ya? Nah, itu dilihat dari emosi kita. Kondisi emosi kita menentukan bagaimana kerohanian kita. Alias, hubungan kita dengan Tuhan akan diproyeksikan dalam hubungan kita dengan sesama. Karena kita gak akan tahu emosi kita sehat apa gak sehat sampai kita ketemu seseorang lain. Apakah keluarga kita sendiri, apakah teman dari sel, apakah teman dari gereja, apa tim pengerja. Oke? Di musim ini saya dengar dari beberapa hamba Tuhan, KDRT meningkat tinggi sekali. Anak-anak tuh bisa jadi korban orang tua, either makian, verbal abuse, atau physical abuse. Karena ekonominya terdampaki semua. Dan di waktu seperti ini suami istri juga sibuk kerja, tapi anaknya berlari kiri lari kanan, jadi ribut di rumah. Fokus untuk hidup seperti yang dulu sebelum pandemi, itu penyesuaiannya terlalu drastis, mendadak, dan dia seperti kena turbulensi ya, kena angin putar gitu loh. Nah, di sini kita akan lihat apakah emosi kita sehat apa enggak. Nah, kalau enggak ada krisis kita enggak tahu emosi kita sehat apa enggak. Kita pikir menyanyi, aktif di gereja, ekonominya mapan, berbahasa roh, seminggu sekali dengerin firman, haleluya, pasti kita sehat. Ternyata tidak.
Nah, saya mau perkenalkan pada Anda bahwa ada pernyataan seperti ini. Kenapa sih banyak orang Kristen kok jadi manusia tapi nggak beres, nggak baik? Alias, why is there so many Christian make such a lousy human being? Artinya seperti ini, Anda sejak lahir baru, orang-orang tuh kepingin deket sama Anda nggak? Apa cuman buang muka dari jauh aja, hehehe, gitu cabut hilang belok ke kanan gitu loh. Are you that kind of, Anda pernah ngalami itu? Orang nggak datengin Anda, nggak deketin Anda di waktu jadi asyir shalom gitu ya depan pintu, tapi nggak, orang buang muka gitu. Terus Anda berpikir, ih gue ramah-ramah kok dibuangin muka sih, gimana sih? You know, Anda tahu kok orang itu emosinya sehat apa nggak sehat di pintu masuk gedung ibadah. Coba jadi asyir yang nyambut orang masuk. Terus udah gitu jadi asyir di ngatur kursi ya, bantu melayani orang. Oh sini saja, duduk di sini. Kita kayak kalau ada anak kecil mungkin diatur tempatnya di mana. Tapi mereka malah marah, ngotot. Enak aja ngatur-ngatur, nggak mau. Mamanya gue mau kemari. Sebelum dengar khotbah ada pencaksilat. Nah, so hari ini saya mau bagikan pada Anda. Ini pandemi COVID sebetulnya pandemi emosi. Emosi negatif, sakit jiwa keluar, nggak usah pakai rumah sakit jiwa. Banyak yang pakai obat tidur loh di musim ini, karena emosinya nggak stabil. So, saya mau kasih subtema ya, judulnya dari bagian untuk mengajar untuk emosi yang sehat adalah loving others begins with loving God. Untuk Anda bisa mengasihi suami istri, papa anak, mama anak, anak ke papa, anak ke mama, adik kakak gitu ya. Itu berapa silang tuh? Itu dimulai dengan harus kita ngalami cinta dari Tuhan dulu. Anda catat sendiri, buka di Alkitabnya, seperti saya katakan dari awal, kertas gak pernah lupa. Kalau Anda dahinya suka lupa ya. Otaknya itu pelupa, tapi karena belum dirajut, karena baca Alkitabnya kalau ada ibadah. Kalau nggak ada ibadah, Alkitabnya bagus jadi penampung debu di rumah, right? So, bagi Anda yang suka nampungin debu pakai sampul Alkitab, tulis, karena kertas tuh nggak pernah lupa, dia nggak bisa ngapus sendiri itu. Self erasing paper belum ada, saudara-saudara. Okay? So, Yohanes berkata di 1 Yohanes 4. We love God because He first loved us. Kita tuh bisa mencintai Tuhan karena Dia dulu yang sayang sama kita. Oke? Anda tahu dong Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah, Dia korbankan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepada Dia tidak akan binasa. For God so loved the world. So love the world. Itu kata-kata bahasa Inggrisnya, so love the world. He cannot help it from being in love with us. Allah itu gak bisa berhenti mabuk cinta sama kita. Dan udah mabuk masa mau gak dimabukin, gak bisa saudara. Hanya iblis yang bisa bikin dia gak mabuk cinta. Oke? Tapi saya rasa dia ada cinta juga kali ya, kok gak dimati-matiin ya. Lama gitu loh, right? Kita jadi perang-perangan rohani. Pernah dengar kata apa perang rohani kan? Nah, para pendoa syafaat di menara doa. Anda mesti jagonya syalin peperangan rohani. Betul apa tidak? Faktanya ada peperangan rohani karena iblisnya masih dibiarin. Ada di Hades ya. Dia ada di apa? Bagian tempat tertinggi dia, bagian atasnya neraka dia. Belum masuk ke Tartarus, belum. Kan mesti ketemu Yesus dulu. Right? Tapi kan setan-setan, C-nya tan, S-E-T-A-N, S-E bukan S-A. Kalau iblis tuh S-A-T-A-N, itu Wahyu 12, ya, ayat 19. Tapi kalau roh-roh jahat dan setan-setan itu dua makhluk berbeda, tapi gengnya iblis. Right? Ada juga malaikat yang meninggalkan surga, yang menjadi gengnya si Lucifer tuh. So ada malaikat yang ninggalin surga, ada roh-roh jahat, ada setan-setan, right? So demons and evil spirit, okay? Itu tuh tetap ada. Sama kayak COVID itu ada gitu loh. Pak Jokowi bilang katanya kita mesti hidup berdamai sama COVID-19 katanya. Kalau saya nggak setuju pakai kata berdamai ya berada bersama-sama gitu loh. Tapi
Tapi kalau kita jaga diri ya nggak no problem. Oke? Kalau kita nggak ladenin si COVID, lama-lama dia lemes sendiri kan, dia nganggur. Sama dengan setan. Ngapain diladenin? Oke? Fokus ke Yesus. Nah, kembali ke firman. Yohanes 15 ayat 16, Yesus berkata, bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. So God really love us. He pick us up. Satu persatu dari 7 miliar manusia Anda yang kepilih sama dia. Bukankah Anda merasa spesial? Nah, kalau Anda ngalami cinta Tuhan, Anda punya bensin untuk mengasihi sesama. Ingat gak waktu lahir baru? Anda tergila-gila gak? Kayaknya semua musuh Anda tiba-tiba Anda datangin dengan sukacita yang meluap dari perut Anda, membual-bual dari hati Anda. Dan Anda datang minta maaf, berkati mereka, dan tinggalin aja mereka lagi. Cari Tuhan lagi. Tiap hari di ibadah, betul gak? Kalau ada ibadah, ada kamu. Kalau saya dulu juga gitu. Ibadah manapun juga, jam berapa Roh Kudus minta saya pergi. So I have no problem loving my family. Padahal waktu saya lahir baru, saya tinggalin keluargaku. Karena saya lari kabur sama pacar saya. Tapi waktu saya lahir baru, ketemu pacar, segala pacar namanya Yesus. Saya tinggalin si pacar yang saya kabur. Dan saya kembali ke keluarga saya. Tiba-tiba hatinya prihatin ke keluarga saya. Sayang sama orang tua saya. Sampai ngomongnya kayak gini. Aduh, coba papi mami ngalami yang kau alami. Nggak mungkin hidupnya susah. Nggak mungkin hidup mereka marah-marah terus. Pasti penuh sukacita. Jadi saya pulang ke rumah orang tua saya. Karena cintanya yang saya bawa. So loving others begins with loving God. So without loving God you cannot. Nah, kenapa kok manusia itu tapi dalam kenyataannya setelah berapa puluh tahun jadi Kristen, kita kalau ketemu orang Kristen kita sekarang kayaknya di dalam satu kubu, dalam satu camp. What is camp ya? Perkemahan. Kayak orang Israel di padang gurun itu 12 suku Israel. They're in the camp of the nation of Israel. Tengahnya kan ada tabernakel Musa, right? Tempat Allah bertemu sama umatnya. Nah di tengah-tengah perkemahan itu, dalam gereja lokal mau 70.000 lah membernya, mau 1.000, mau 100, mau 30, lah mau 20, gak usah jauh-jauh, mau 5, itu bisa cekcok loh. Udah tinggal 5 cekcok, tinggal 2, habis tinggal 2 tinggal kembali sendiri, right? Kenapa kok semuanya bisa berantakan? Because emosinya tersandung. Akibatnya tersungging. Right? Nah, jadi pertanyaan saya adalah seperti tadi saya katakan, kenapa kok banyak orang Kristen yang gak menjadi manusia yang baik? Contohnya gimana? Dengan kata lain, banyak kenapa mereka kok mudah sekali menghakimi. Mereka jadi orang Kristen yang mudah tersinggung. Mereka jadi orang Kristen yang suka bela diri. Betul gak? So ini kayaknya pembicaraan di persekutuan doa maupun di gereja lokal. Ini bahasa sehari-hari nih kayak begini. Dan kita ngomong pun antara sesama hamba Tuhan bisa menghakimi loh. Kita bisa mengkritik, bisa kasih opini. Padahal orangnya kenal juga enggak gitu loh. Dan nanti kalau ditanya kita bela diri. Dan kalau kita lakukan pertemuan, sensitif banget gitu. Nah, kenapa sih alasannya ini apa? Beberapa alasan itu berakar pada fakta bahwa mereka membuat rongga, membuat ruangan-ruangan antara mencintai Allah dan mencintai manusia. Contoh ya, seperti ini. Di zaman Yesus masih hidup di Israel sebagai manusia sempurna. Si ahli Taurat, imam Farisi, imam Saduki tidak bisa mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Anda mumpung lagi pandemi di rumah terus ya, daripada terus nonton Flix gitu tuh ya, acara-acara itu tuh ya. Sekali-kali ganti dong Heavenflix gitu loh. You know, acara saya tuh Heavenflix. Okay. So if you go to Heavenflix, right? Anda akan loving God and loving people. Karena bensinnya supply-nya itu air supply-nya itu air supply. Tahu kan nama band tuh? Itu penuh saudara-saudara. Full man. Okay. Tapi si orang Farisi weird. Dia benci orang berdosa. Semua pengikut Yesus
diancam, dikritik, bahkan Yesusnya sendiri dikasih pertanyaan-pertanyaan, jebak dia supaya dia bisa dibunuh. Bukan disingkirin, dibunuh kalau bisa. Right? So, walaupun mereka mengasihi Allah, mereka gak bisa cinta sesama. Orang Farisi sama Saduki berantem, satu percaya kebangkitan, satu gak percaya. Si Paulus tuh lihai, kayak dia diancam sama orang Farisi, Saduki, ahli Taurat, tau gak? Ribut nih, dia berdiri di pengadilan. Saya ini berdiri di sini karena saya percaya dan iman saya ada pada Yesus. Dan dialah yang bangkit dari mati. Wah, orang Farisi terima kan? Orang Saduki berontak, nggak bisa, nggak ada kebangkitan orang mati. Jadi di situ di pengadilan si Rasul Paulus bikin Farisi sama Saduki berantem sendiri. Ciami. Itu yang bikin dia bisa keluar dari penjara. Nah. Jadi orang Farisi itu walaupun fanatik, rajin banget tuh ngikutin dan giat mentaati firman katanya. Dan giat mencintai hukum Taurat. Tapi mereka tuh juga fanatik membenci manusia. Dan mereka gila hormat. Akibatnya mereka itu selalu tabrakan dengan jalur nilai-nilai kehidupan yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Yang membedakan mereka sama Yesus kan itu, nilainya berbeda. So, saya mau bagikan kepada Anda bahwa di akhir pelayanan Tuhan Yesus di bumi, Yesus itu membuat satu ringkasan dari seluruh Alkitab, 66 buku dia ringkas. Hanya Yesus yang bisa buat itu. Dengan 2 kalimat ini. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu dan kekuatanmu. Dan cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu. Seluruh Alkitab dia bikin ringkasan itu. Setelah Anda memiliki 2 ringkasan ini, love God, love people, langsung dia bikin mandat. Go into the world, pergilah ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku. Kan itu amazing? So kita lihat di sini ada 2 mandat. Bagaimana Tuhan Yesus itu breakdown untuk mengalami pengalaman dengan Tuhan. Dia bikin 2 mandat Allah. Yang namanya kalau bahasa Inggrisnya, ini adanya di Alkitab bahasa Inggris nih, enak bacanya. Great Commandment and Great Commission. The Great Commandment and the Great Commission. Udah ini aja hidup kita. Kalau Anda ngerti ini panggilan Allah bagi Anda, relax, right? Nothing to worry. Nah, the Great Commandment itu Matius 22 ayat 37 sampai 40. Di situ Yesus ditantang sama orang kaya muda. Guru, hukum apa yang utama, yang paling penting? Langsung dia jawabnya tenang sekali. Hukum yang paling penting yaitu satu cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu dan kekuatanmu. Anda tahu gak bahasa ini bahasa apa ini? Bahasa orang tergila-gila jatuh cinta. Di mana kita cinta, it's final. Satu, Mother Teresa berkata begini, you know when you love something, the decision is final. Jadi Anda bisa membuat keputusan tepat if you love something. Your decision is final. If you love Jesus, then everything that Jesus says, final. That's the end. That's the end game. Gitu loh. Tapi kalau Anda lebih cinta kekasih, cinta uang, cinta apa, yang itu yang akan finalkan keputusanmu. So, love God. This is about a loving, hot, fiery, passionate relationship. Hubungan yang lagi panas-panasnya. Yang kemudian sebelum saya selesai is the Great Commission. Ini isi dari Alkitab kita yang mengatakan di Matius 28 ayat 18 sampai ayat 20, dan dikatakan di sini Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. So all power ada di Yesus. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan yang ini yang gak pernah dibagikan, stop di ayat 19. Baptis kelar langsung masuk ke gereja lokal. That's wrong. Look at ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ingat ini diberikan ke 12 rasul. Hidup pagi siang malam 3,5 tahun sama Yesus. Surely banyak yang diajarin melalui melihat,
melalui khotbah, melalui praktek bersama, dia lakukan ini. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, I am with you forever. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, sebagai penutup saya mau kembali ke Great Commandment ini. Bagaimana Anda bisa melakukan Great Commission? Anda hanya bisa lakukan if you fulfill the Great Commandment. Jika Anda genapi perintah agung itu. Di perintah agung itu di Matius 22, di ayat 37 sampai ayat 40. This is fantastic dan mudah sekali dicerna. Anda gak usah jadi profesor yang ahli saintifik, gak perlu. Amin. Even it is about heart, it's a matter of the heart. Ini mengenai kondisi hati kita. So Yesus berkata pada orang Farisi ini, kasihalah Tuhan Allahmu. Dia gak khotbah loh nih, karena bahasanya bahasa sayang-sayangan, kan gak mungkin dikhotbahin dong. Ayo kamu mesti cinta sama dia, kan gak mungkin begitu dong saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. All you think about is him. Itulah hukum terutama dan yang pertama. Dan cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Oke, terus dia ngomong di ayat 39 untuk ini. Dan ini hukum yang kedua. Sama bobotnya dengan hukum pertama. Jadi kayak satu mata uang logam, satu cinta Allah, sisinya cinta manusia. Gak bisa dipisah yang ini. Karena sepenting seperti hukum pertama. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Dalam kedua hukum ini, cintai Allah dan cintai sesama seperti cinta diri, tergantunglah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Anda mau tahu isinya, kontennya, Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat, dan kitab nabi dari Yesaya sampai Yeremia, Yehezkiel, Daniel sampai Maliaki. Isinya cuman love God, love people. Isn't it amazing? Nah, saya mau doakan ini bagi Anda. Sebelum Yesus memberi diri kepada Yudas Iskariot, setelah dia perjamuan terakhir di ruang atas di Yerusalem. Sebelum dia keluar dari ruangan tersebut dan menuju memberi diri untuk dikhianati Yudas. Dia berkata seperti ini, Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara-saudara, hidup untuk melakukan Great Commission is only one requirement. Hanya ada satu persyaratan yang mesti dipenuhi. Love your neighbors. Kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Sampai Anda tahu Anda orang yang sangat dikasih Allah. Anda adalah biji mata Tuhan. Anda dimiliki Allah karena sudah dibeli dengan darahnya anaknya. Nyawa Anda milik Tuhan sekarang. Sampai Anda tahu who you are, identitasmu siapa. Anda gak bisa lihat orang lain sebagai ciptaan Allah yang serupa gambar rupa Allah terus. Allah juga. Akibatnya Anda gak bisa mengasihi mereka. Nah, untuk bisa mengasihi, Anda belajar dari Yohanes 15 ayat 4, 5, 6, tapi saya langsung ke ayat 8 ya. Dikatakan seperti ini, kalau engkau diam di dalam aku diam di dalam kamu, maka kamu akan berbuah. Dan kalau buahnya itu banyak dan buahnya itu tetap, dalam hal itu Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. So Yohanes 13 ayat 35, Matius 22 ayat 37 sampai 40 adalah bahan mentah untuk Anda bisa diutus menjadi utusan Kristus untuk melakukan amanat agung. Dan Anda mesti bisa berbuah dan buahnya tetap. Baru kalau ada buahnya Anda murid. Dan buahnya itu gak bisa keluar kalau Anda gak lihat dirimu sebagai ranting pohon anggur. Bukan pohon petai, anggur.
Di Israel nggak ada petai, saudara. Nggak ada durian, nggak ada rambutan, nggak ada mangga. Adanya anggur. Ranting anggur kalau dipotes dari pokoknya langsung mati. Beda sama pohon-pohon yang menjalar. Itu kalau kayak pohon tanaman sirih gitu ya. Potesnya batangnya, cabut, taruhnya di air hidup kok. Ranting anggur nggak bisa. Oke, so rantingnya ini kalau nggak tinggal di pokoknya, ya, dan pokoknya ada di dalam rantingnya, tidak bisa berbuah. So saya mau tutup dengan kata-kata ini. Supaya emosimu sehat, Anda mesti diam di dalam Tuhan dan Tuhan diam dalam Anda. Alias Anda mesti hidupi kehidupan doa di mana Anda tidak minta daftar permohonan, tapi Anda hanya mau diam bersama Dia. Untuk ini Anda bisa ikuti dan memiliki buku-buku yang akan menuntun Anda untuk bisa prakteknya gimana, Bu Indri. Oke, dan ini buku textbooknya akan mengajarkan Anda. Oke, ini buku harian saya. Dan ini buku bukan buku teoritis, harus dipraktekkan. Ini buku menunjukkan pada Anda 10 hal yang membuat Anda emosinya gak sehat. Dan 7 hal yang membuat Anda emosinya bisa sehat. Sehingga Anda bisa bergaul sama Tuhan. Kita tutup dalam doa ya. Terima kasih Bapa. Aku berdoa agar di musim pandemi ini, setiap kami tidak sibuk melakukan apa yang kita mesti lakukan. Tapi setiap kami akan mencari Engkau Tuhan dan duduk bersama Engkau, berdiam di dalam naungan sayap-Mu. Untuk bisa percaya kami bisa lalui musim pandemi ini. Keluar lebih dari pemenang, keluar terbang tinggi bagi Raja Wali. Kami gak akan punah dan kandas. Kami akan semakin kuat, semakin serupa Kristus. Karena kami izinkan untuk Tuhan tinggal bersama kami dan kami tinggal bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, biar pengalaman ini menjadi pengalaman pribadi bagi setiap umat-Mu dari GMCC di Jakarta dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih dan saya meninggalkan kepada Anda firman yang sebetulnya PR bagi kalian. Saya anjurkan Anda miliki bukunya, Anda bisa kontak Pak Pastor Paulus, Ibu Nelly bisa kami bantu untuk bagaimana jemaatnya memiliki buku ini. Dari Pastor Indri, saya ucapkan Tuhan berkati. Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Biar berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita, damai sejahtera, Immanuel, Jehovah ada buat kita semua. Semua yang percaya berkata, amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.